Jangan sampai kita berpikir itu investasi terus ada investasi, tapi kita tidak melihat kondisi masyarakat, kita tidak melihat kondisi lingkungan, alam, adat dan lain sebagainya. Nah ini, jadi saya percaya bahwa dengan bukan saja karena ini terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus itu akan berdampak juga, tetapi juga dengan menjaga investasi hijau itu terus ada, dalam arti bahwa kita tidak melihat karena kepentingan investasi itu mengabaikan hal-hal yang lain, tetapi kita juga pertama mengejar pendapatan daerah dari sisi investasi yang sudah ada di sini, tetapi juga menjaga semua hal yang juga ada kaitannya dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong ini, sehingga kondisi Kabupaten Sorong ini juga tetap kondusif dan masyarakat ini terus sampai ke depan juga tetap hidup dengan baik dan sehat. Berjumpa dengan saya Sari dalam podcast Labinov, inovasi yang nyata, no wacana. Karena sesungguhnya inovasi bukan hanya berbicara tentang teknologi yang mutakhir, tetapi inovasi juga berbicara tentang mereka yang penuh dengan kesadaran melakukan perubahan demi masyarakat. Sahabat inovasi, kita tahu bersama bahwa investasi adalah jantung pertumbuhan ekonomi daerah. Tapi agar investasi tumbuh, tentu perlu didukung oleh pelayanan yang efisien dan sistem birokrasi yang inovatif. Maka, peran DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menjadi sangat strategis. Sebagai pintu pertama dan wajah pelayanan yang menjadi citra Kabupaten Sorong di mata para investor dan masyarakat. Dalam episode kali ini, kita akan mengulas lebih dalam tentang bagaimana iklim investasi di Kabupaten Sorong terus ditata secara serius dan profesional. Tak hanya itu, pelayanan publik juga didorong untuk semakin cepat, transparan, dan berdaya saing tinggi melalui sistem pelayanan yang terpadu. Telah hadir bersama dengan saya di studio Labinov, ada Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Sorong, Bapak Dr. Salmon Samori. Selamat datang Bapak, apa kabar? Baik. Salam sehat Bapak. Ya. Hari ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas DPM PTSP, sahabat inovasi. Tentunya kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana yang sudah saya sampaikan melalui bridging tadi, pembukaan. Dan tidak sabar seperti apa wawancara kita pada hari ini. Tetap stay tune bersama kami di podcast Labinov. Baik Bapak Samori, saya panggil dengan hangat Bapak Samori. Mungkin pertanyaan pertama dalam podcast kita hari ini, bisakah Bapak sampaikan kepada kita semua dan sahabat-sahabat inovasi yang saat ini sedang menonton tentang bagaimana ruang lingkup dan tanggung jawab dari DPM PTSP ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Apa saja yang diurus dari dinas Bapak? Bisa dijelaskan Pak? Ya. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih karena saya boleh ada bersama-sama dalam program inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong. Ya. Sedikit saya gambarkan terkait dengan kondisi ataupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong. Jadi dinas ini memang baru terbentuk, dia baru sekitar tahun 2016. Ya. Dinas ini terbentuk dan dinas ini sebenarnya mengurus dua tugas tanggung jawab. Yang pertama terkait dengan investasi atau penanaman modal, dan yang kedua terkait dengan perizinan. Ya, jadi dua tugas ini yang kami secara rutin lakukan. Ya. Nah, waktu terbentuknya dinas ini, kita tahu bersama dalam perjalanan waktu banyak aturan, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang memang harus dilakukan terhadap DPM PTSP itu, atau dari pusat sampai ke daerah kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita, baik itu terkait dengan investasi maupun juga perizinan. Banyak regulasi-regulasi yang harus dikeluarkan, ada yang baru berjalan kurang lebih 1-2 tahun, setelah itu harus ada perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satu contoh misalnya terkait dengan OSS.
online single submission yang memang jadi satu komitmen pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia untuk proses perizinan ini harus dilakukan secara terpusat. Proses perizinan ini harus dari pusat ada di BKPM dan nanti di provinsi maupun kabupaten kota itu ada di DPMPTSP baik provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi tidak mengabaikan dinas-dinas teknis yang dulunya memberikan pertimbangan teknis terhadap proses perizinan itu. Salah satunya ya contoh teman-teman dari dinas kesehatan, dari dinas lingkungan hidup, dari tata ruang, pertanian dan dinas lainnya. Nah, setelah terbentuknya DPMPTSP tahun 2016, kita diberikan pelimpahan tugas tahun 2018 dan diperbaharui tahun 2021. Sehingga seluruh perizinan yang dilakukan oleh yang dulunya ditandatangani oleh kepala daerah itu sudah dialihkan secara khusus secara khusus ke DPMPTSP. Nanti secara teknis DPMPTSP berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Nah, jadi itu terkait dengan perizinan. Sehingga sampai dengan saat ini kita mengenal ada dua sistem perizinan atau aplikasi perizinan yang kita gunakan. Yang pertama adalah OSS itu sendiri, OSS sendiri yang juga sudah diperbaharui, yaitu online single submission RBA. Maksudnya berbasis risiko, maksudnya bahwa segala sesuatu itu tidak seperti yang dulunya kita masih berproses dalam perizinan itu, tetapi ada tahapan-tahapan lain yang harus kita lalui. Kalau sekarang ini pelaku usaha di mana dia selama dokumennya lengkap, dia masuk dalam sistem OSS, otomatis dia akan mendapatkan izin secara langsung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya Si Cantik. Si Cantik itu milik Kominfo. Nah, itu bagi izin-izin yang tidak masuk di OSS. Contoh izin kesehatan, izin pendidikan, itu terakomodir di situ. Dan memang sampai saat ini dua proses perizinan kita masih lalui atau masih berproses dalam dua aplikasi itu. Nah, itu yang selama ini kita lakukan. Kemudian terkait dengan investasi itu sendiri, di beberapa tahun terakhir ini kami juga dalam rangka menggiatkan atau menyampaikan kepada dunia luar, memperkenalkan tentang Kabupaten Sorong itu, selain kita membuat buku tentang kondisi potensi Kabupaten Sorong, tapi juga terlibat dalam kegiatan pameran. 2 tahun berturut-turut kita juga ikut terlibat yang di Apkasi dan juga beberapa pameran yang ada di tingkat provinsi yang dilaksanakan di sini. Jadi itu yang kami sering ataupun secara rutin kami lakukan dalam tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga di DPMPTSP sendiri sekali lagi ada 2 tugas yang sering kami lakukan, itu adalah bagaimana perizinan itu kita lakukan dengan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi ke dinas teknis. Misalnya si pemohon dia menyampaikan permohonan kepada kami tentang proses perizinan, pasti pertimbangan teknisnya kami minta rekomendasinya dari dinas teknis. Contoh surat izin praktek dokter, perawat, bidan dan lain-lain. Itu pasti harus ada rekomendasi dari dinas kesehatan. Nah, begitu juga menyangkut dengan tata ruang. Nah, harus ada dari dinas PUPR, tapi juga dengan kantor pertanahan terkait dengan posisi tata ruang atau kesesuaian itu dalam proses perizinan yang nanti akan dilakukan. Nah, itu jadi itu yang selama ini dan secara rutin kami lakukan. Sekali lagi terlepas dari itu juga terkait dengan investasi ini juga terus ada dalam promosi. Kita juga punya website, bahkan salah satu yang memberikan dukungan kepada kita saat ini terkait dengan inovasi itu terkait dengan Propedal Ragi sudah kita gagas oleh salah satu staf yang mengikuti kegiatan PKA tahun lalu. Seperti itu. Baik Pak, berarti yang bisa diambil kesimpulan di sini bahwa tupoksi dari DPMPTSP ini sesuai dengan namanya ada penanaman modal dan juga perizinan. Kemarin kalau tidak salah Pak, masalah perizinan advis planning kan ada dari salah satunya diminta rekomendasi dari Baperdikbang, tapi saat ini sudah berpindah ke PUPR, seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, misalnya kan untuk mengurusi perizinan ini kan bagi beberapa orang awam ada kan nomor induk berusaha ya Pak ya, yang dikeluarkan dari DPMPTSP. Ini kan
kalau Pak ini bicarakan sahabat-sahabat inovasi juga pasti ada dari kalangan-kalangan masyarakat yang perlu edukasi lebih tentang hal-hal seperti ini. Ini juga wadah yang baik sekali Pak bisa menjelaskan tentang tupoksi dari DPM PTSP, karena untuk mengurusi masalah perizinan pasti kan banyak masyarakat butuh banyak informasi juga. Betul. Untuk mengurusi hal-hal perizinan. Dan kira-kira Pak dari DPM PTSP sendiri untuk urusan perizinan ini apakah ada bentuk-bentuk informasi layanan atau edukasi kepada masyarakat, pada pelaku-pelaku bisnis kah? Atau nanti ketika pelaku-pelaku bisnis akan membuat surat izin, itu berkomunikasi dulu ke dinas-dinas terkait, dinas-dinas teknis, seperti misalnya ada dinas Perindako Pak, perdagangan, mungkin ada pelaku-pelaku bisnis di situ yang ingin melakukan membuat surat izin. Apakah nanti cuma komunikasinya melalui dinas teknis kah, terus didorong kepada PTSP, atau dari dinas PTSP sendiri yang melakukan intervensi-intervensinya terkait dengan layanan informasi ini? Jadi kalau terkait dengan proses perizinan ini, sebenarnya di dalam sistem OSS itu kan sudah terbuka buat semua. Siapa saja boleh saja datang ataupun masuk dan akses lewat OSS, dia bisa langsung. Tetapi biasanya yang sering diminta oleh para pemohon itu atau pelaku usaha adalah persyaratan. Misalnya dia mau urus dulunya IMB, izin bangunan, sekarang sudah berubah jadi PBG. Kira-kira seperti apa? Nah, persyaratannya biasanya kita berikan. Itu. Jadi sebenarnya untuk proses perizinan ini bukan yang berskala besar saja, bukan saja yang investor saja, tetapi sampai dengan UMKM juga. Seperti itu. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan apabila itu ada pelaku usaha yang melalui dinas lain. Misalnya dulu sebelum adanya terbentuknya DPM PTSP, itu kan ada namanya situ SIUP TDP, itu kan lewat dinas perdagangan. Dan sampai sekarang memang untuk tanda daftar gudang itu pertimbangan teknis kami masih minta juga ke dinas tersebut, sehingga silakan saja, karena secara teknis mereka juga yang melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha. Sehingga kalaupun ada yang yang kurang jelas menyangkut proses perizinan, biasanya perdagangan juga mengarahkan kepada kita atau juga teman-teman dari dinas lain. Nah, tetapi seyogianya itu sebenarnya OSS itu memberikan ruang kepada para pelaku usaha di mana saja dia berada, dia silakan untuk mendaftar, bisa mengakses. Nah, kadang-kadang yang kami temui dari dinas kita itu biasanya ada yang sudah mendaftar, terus kemudian mungkin dia lupa akun atau ada terjadi kesalahan, dan dia tidak bisa mengakses terus sampai mendapatkan NIB. Biasanya dia melapor, kami bisa bantu. Langsung ke PTSP? Langsung ke PTSP. Biasanya kami bantu untuk ada staf yang secara teknis dia langsung mengarahkan, biasanya lewat username dan password. Pelaku usaha itu bersama-sama, kemudian kita akan lihat masuk lewat akun yang bersangkutan, kemudian dilihat ini kesalahannya di mana, aksesnya mungkin ada pilihan menu yang tidak sesuai atau salah sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Nah, seperti itu, sehingga memang untuk OSS itu sendiri sebenarnya sudah terbuka siapa saja, tetapi juga kondisi kita yang ada di Kabupaten Sorong secara khusus itu kadang-kadang masih ada yang datang untuk menyampaikan kepada kami, kepada DPM PTSP, oh ini kira-kira seperti apa, ini terjadi kesalahan, ini saya baru memulai. Jadi itu pun kami membuka ruang di situ untuk, karena itu juga terkait dengan bagaimana kita memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sampai kepada UMKM. Bahkan di UMKM pun dalam beberapa kegiatan kami di DPM PTSP yang sudah beberapa tahun berjalan sampai dengan tahun ini, kami juga secara khusus bagi orang asli Papua, ngomong Papua, dan mereka yang memang betul-betul kami berikan perhatian lewat dana otsus itu untuk menerbitkan nomor induk berusaha bagi mereka yang juga melakukan kegiatan usaha tapi belum memiliki izin usaha atau NIB. Karena NIB juga itu salah satu syarat untuk mereka mendapatkan pinjaman, misalnya di bank. Selain mungkin ada persyaratan lain yang diwajibkan oleh bank, tapi NIB itu salah satu. Seperti itu. Luar biasa ya Pak. Kira-kira Pak, melalui pelayanan yang sudah ada,
bentuk salah satu ini mungkin agak meloncat ya Pak. Ini langsung kita kayak ngomongnya mengalir ke arah inovasi. Kan inovasi itu berbicara bagaimana shorten the procedure, memperingkas alur prosedur yang biasanya masyarakat taunya kalau berurusan dengan pemerintah, dengan birokrasi itu pasti lama seperti itu. Jadi Pak, bentuk komitmen dari pelayanan di DPM PTSP, apakah pelayanan-pelayanan terjadi itu kan dulu-dulu ya itu dulu ya Pak ya, ini saya kasih case dulu-dulu kan kalau mengurusi salah satu urusan yang dari pelayanan publik pemerintah itu butuh berhari-hari gitu, bolak-balik, udah jadi belum? Oh belum, nanti balik lagi. Kira-kira kalau di DPM PTSP Kabupaten Sorong bagaimana Pak? Apakah dalam satu hari itu setiap pelayanan sudah Bapak berkomitmen bersama dengan para staf bahwa pelayanan yang terjadi ini usahakan semuanya selesai dalam satu hari, tidak perlu bolak-balik lagi? Apakah seperti itu Pak? Karena salah satu indikator dari inovasi yang ada dari IGA Innovative Government Award itu adalah salah satu indikatornya kemudahan inovasi. Apakah inovasi itu memberikan kemudahan? Prosesnya apakah berapa lama? Kira-kira bagaimana Pak sejauh ini? Jadi memang ini menjadi bagian yang juga sangat penting bagi kita di DPM PTSP. Terlepas dari yang namanya inovasi yang kita lakukan sekarang ini, tapi kita juga punya SOP. SOP itu menjadi rujukan bagi kita sehingga berapa lama sih, berapa hari harus dia berproses. Baik sebelum berlakunya OSS maupun setelah berlakunya OSS itu ada standar pelayanan dan ada juga SOP. Nah itu menjadi pegangan ya Pak ya. Pegangan buat kita. Nah kadang-kadang juga para pelaku usaha juga dalam ada keluhan juga karena mungkin mereka datang dokumennya tidak lengkap, disampaikan kepada kami di DPM PTSP, maksudnya diterima, terus terkesan bahwa dia sudah mulai mikir, oh ini berapa hari, kok lama sekali, padahal sebenarnya ada kelengkapan dokumen yang belum dipersiapkan atau dilengkapi. Berarti tergantung juga dengan pemohon ya Pak ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan dia, misalnya kita tentukan 1 hari atau 3 hari lah, atau 5 hari, berarti harus fix dulu. Harus lengkap berkasnya dulu baru kita berproses. Kalau hari ini dia misalnya ada 5 berkas, dia baru masukkan 4 kurang 1, kemudian dia sudah tinggalkan, kemudian dia pulang berharap itu harus berus, kan tidak bisa. Itu. Dan ini yang kadang-kadang saya selalu mengecek ke staff, terutama yang di front office, kalau belum lengkap dikembalikan. Dikembalikan kepada yang bersangkutan sehingga dia harus penuhi dulu sehingga terhitung berapa hari atau berapa lama itu di saat dokumen itu lengkap. Seperti betul, itu. Berarti ada rasa urge, dorongan supaya melengkapi dulu nih baru bisa ekspektasi diselesaikan tepat waktu begitu. Nah, dengan sekarang adanya OSS RBA ini atau lebih dipermudah mereka mau akses dari mana, ya itu justru lebih mudah selama dokumennya lengkap. Betul. Nah, itu memang menjadi bagian yang kami juga betul-betul dari sisi pelayanan ini mungkin kalau ada yang kurang ya kami maklumi karena sebagai staff, sebagai manusia mungkin salah ataupun kurang itu biasa, tetapi kami berharap proses perizinan itu ataupun di saat pelaku usaha mereka memulai itu biasanya sudah harus berproses. Ada beberapa izin juga, contohnya seperti izin-izin kesehatan itu biasanya lewat lembaga, lewat dinas yang terkait. Teman-teman misalnya yang ada yang mengurus orang per orang, tapi lebih banyak misalnya rumah sakit, berapa banyak dokter, perawat itu biasanya diurus oleh staf mereka. Tapi itu juga sama, dokumennya dipersiapkan oleh masing-masing. Setelah dilengkap baru disampaikan. Setelah itu kami terima, bermohon kepada dinas kesehatan untuk rekomendasi harus dikeluarkan untuk kita bisa berproses untuk izin yang bersangkutan baik dokter, perawat, bidan dan lain sebagainya. Seperti itu. Sangat kompleks ya Pak, banyak sekali, kompleks sekali urusannya gitu ya Pak ya. Tapi semoga semua bisa berjalan dengan lancar ya Pak, dengan sesuai dengan SOP yang ada, kemudian komitmen dari DPM PTSP Kabupaten Sorong. Tadi kita bicara soal perizinan Pak. Sekarang coba kalau kita berbicara tentang iklim investasi, kira-kira mungkin kita memang tidak akan mengulik paling dalam gitu Pak tentang masalah investasi ini, pasti akan berjilid-jilid. Tetapi bisakah Pak bisa disampaikan kepada kita sahabat-sahabat inovasi, pasti sahabat-sahabat inovasi di sini ada warga masyarakat Kabupaten Sorong juga ingin tahu updatean kira-kira investasi di Kabupaten Sorong tuh dalam tahun-tahun terakhir ini sudah seperti apa perjalanannya Pak? Apakah ada kabar menggembirakan atau
Adakah hal-hal yang perlu intervensi-intervensi dari pemerintah bersama-sama dengan dinas-dinas yang lain seperti itu, Pak? Boleh dijelaskan? Baik, kalau terkait dengan iklim investasi di Kabupaten Sorong sebenarnya sebelum COVID itu kondisinya sudah, maksudnya dalam tataran yang lebih baik. Tetapi setelah COVID kita tahu bersama bahwa kondisi itu kita harus memulai dari. Nah, setelah COVID ini kan kita juga harus menyesuaikan. Kita harus melihat para pelaku usaha yang dulu sudah berinvestasi, kemudian apakah itu berdampak bagi usaha yang bersangkutan atau tidak. Nah, memang puji Tuhan untuk Kabupaten Sorong dari catatan kami, dari laporan realisasi investasi yang disampaikan oleh para pelaku usaha sampai dengan update per tahun. Kita luar biasa di tahun 2023 itu capaian realisasi investasi kita sekitar 1,2 triliun. Kemudian di tahun 2023 itu dia menurun sekitar 700. Tapi di tahun 2024 kemarin justru realisasinya mencapai 1,4. Oh, naik ya, Pak ya? Naik. Jadi memang kita melihat, memang kalau dilihat kok tidak nampak begitu. Tetapi dari beberapa pelaku usaha yang sudah ada, terlihat bahwa mungkin tidak ada usaha-usaha baru, tapi yang sudah lama itu yang dikembangkan. Nah, itu. Jadi kalau saya melihat selaku kepala dinas, saya melihat bahwa untuk iklim investasi di Kabupaten Sorong secara khusus, bahkan mungkin di Papua Barat antara kota dengan Kabupaten Sorong ini hampir sama. Ya, saya tidak tahu apakah karena dengan setelah 2023 adanya provinsi semakin banyak orang terus kemudian ini kan berpengaruh juga. Memang satu tantangan kita yang ada di Kabupaten Sorong adalah kawasan ekonomi khusus belum beroperasi. Itu yang tadi saya sampaikan. Potensi kita sebenarnya kawasan ekonomi khusus itu cukup potensial sekali. 1,4 triliun untuk realisasi investasi di 2024 itu belum termasuk di kawasan ekonomi khusus. Nah, kalau kawasan ekonomi khusus itu juga sudah ada investor yang masuk dan lain sebagainya, pasti semakin bertambah ya, Pak. Memang untuk kawasan ekonomi khusus ini dari penyiapan, baik itu Dewan Kawasan, administrator maupun BUPP, kami semua juga berusaha setelah adanya COVID. Apa sih yang kita harus upayakan? Infrastruktur sudah ada karena memang dulu kawasan industri yang ditingkatkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Tetapi sebenarnya yang menjadi tolak ukur itu adalah investor itu sendiri, dia menanamkan investasinya di kawasan ekonomi khusus. Nah, itu yang belum. Lewat upaya dari BUPP dengan administrator kami dan Dewan Kawasan juga, kami berusaha untuk ada beberapa investor yang dari luar maupun ini. Tetapi kondisinya memang namanya investasi itu yang bersangkutan dia yakin untuk dia bisa. Yakin dulu. Baru dia menanamkan. Nah, ini bukan berarti kami tidak memberikan keyakinan, sudah dilakukan, tapi ini kembali kepada investor itu sendiri. Betul. Kemudian yang kedua, memang di sisi lain pemerintah daerah, kami juga dari sisi pembiayaan tidak bisa memberikan pembiayaan secara baik kepada BUPP, sehingga di sisi itu mereka belum bisa membangun kawasan, mempersiapkan itu dengan baik. Tetapi juga ada upaya lewat kebijakan pemerintah daerah, salah satunya karena keterbatasan anggaran, tapi lewat Pak Bupati waktu itu adalah membangun konsorsium kerjasama. Jadi ada pihak-pihak lain yang bersama-sama dengan PT Malamoy Olong-Wawok selaku BUPP untuk membangun kawasan. Nah, cuman hampir 2,5 tahun dalam perjalanan mempersiapkan itu belum bisa maksimal. Yang tahun ini lagi diupayakan setelah Pak Bupati terpilih kembali, ada upaya ke arah itu. Mudah-mudahan tahun ini dalam konsorsium perencanaan untuk kerjasama antara MOW dengan pihak ketiga dalam membangun kawasan ini bisa jalan. Jadi sebenarnya kuncinya ada di investor itu, keyakinan sudah. Tetapi itu untuk skala nasional, dalam arti bahwa investor yang besar. Contoh mungkin yang kita masyarakat sudah tahu, digaungkan, dibicarakan bahwa ini rencana pembangunan smelter nikel, tapi pada akhirnya belum bisa berjalan lagi. Dan ini yang kerjasama ini yang lagi dijajaki kembali. Kemudian kami juga dalam beberapa waktu belakangan dalam komunikasi ada beberapa investor yang potensi daerah kita yang akhirnya harus terbawa keluar dan terbangun di luar. Misalnya pembangunan smelter di Gresik,
Itu bahan bakunya dari Tembagapura yang dibawa keluar. Nah, bagian-bagian ini yang kami juga berupaya, kenapa sih potensi daerah kita tidak dimanfaatkan? Mungkin kalau itu ada di Timika, tapi kalau bisa dibangun di sini, kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, seperti itu. Jadi terkait dengan iklim investasi, sebenarnya untuk kalau menurut hemat saya berdasarkan data dan laporan realisasi investasi, Kabupaten Sorong cukup baik. Itu bahkan sedikit beranjak. Jadi kita dalam rapat evaluasi di Provinsi Papua Barat Daya kemarin, justru Kabupaten Sorong pertama, Kota Sorong kedua. Jadi kita selalu ada persaingan sehat, dalam arti bahwa antara kota kabupaten itu selalu bersaing gitu. Mungkin mereka dari sisi sektor jasanya, kalau kita dari sumber daya alam yang kita miliki dengan investasi yang mau ditanamkan di sini. Karena apapun juga pasti mereka kena dampak dari apa yang terjadi di kabupaten. Seperti itu. Jadi saling berhubungan gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau kota kabupaten selalu bersamaan lah. Jadi kalau misalnya capaian mereka ya paling selisih sedikit 100-200 dengan antara kita dengan. Karena kita kan satu jalur ya Pak ya. Jadi pasti apa yang mau ke arah kabupaten pasti lewat di kota. Kemudian gitu. Pertumbuhan ekonomi itu untuk kondisi sekarang ini hampir sama. Jadi kondisi di kota, orang dulu suka sering datang karena kita punya alun-alun, kita punya jalan pariwisata. Nah sekarang ini juga kita kabupaten dan masyarakat juga lebih sering banyak misalnya ke arah kota, karena posisi pantai yang sudah sering mereka kunjungi. Di situ banyak penjual makanan. Nah ini contoh kecil. Kita tidak bicara investasi yang besar saja, tapi yang UMKM yang kecil ini juga berdampak bagi kehidupan perekonomian itu. Seperti itu. Kalau bicara soal UMKM Pak, berarti untuk usaha-usaha kecil di titik-titik spot-spot tertentu itu harusnya dibangun ya Pak ya. Berarti mungkin salah satunya dengan Dinas Pariwisata membangun atau membuka tempat-tempat wisata di Kabupaten Sorong yang terjangkau oleh masyarakat. Kemudian di situ sudah ada pelaku-pelaku usaha UMKM-nya. Kan dari yang kecil-kecil dulu nih Pak. Jadi kalau sudah dapat perhatian masyarakat, mulai mungkin ada investor-investor luar yang mulai melirik-melirik, itu kan bagus. Jadi ya Pak ya. Jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu kalau dilihat bukan diurus oleh kami saja, tetapi kolaborasi antara dinas. Contoh, misalnya menyangkut dengan pariwisata di Pulau di sana. Ini kan bukan berarti hanya pariwisata saja, tetapi dari sisi penyiapan infrastruktur, mungkin dari dinas PU menyiapkan tempat yang layak buat mereka. Terus pariwisatanya ditata dengan baik. Dinas Perdagangan dan kami di DPMPTSP juga memberikan izin kepada UMKM, mamu-mamu yang mungkin punya makanan lokal, yang Dinas Kesehatan juga dari sisi higienisnya, mereka atau Balai POM dan lain sebagainya. Jadi kita harus kolaborasi untuk memberikan dukungan sehingga sektor ekonomi itu akan bertumbuh juga dengan baik. Gitu. Itu menjadi harapan bersama ya sahabat inovasi. Sekiranya Kabupaten Sorong kedepannya akan semakin lebih baik, kerjasama antar dinas, kemudian akan terbentuk atau terbangun pusat-pusat wisata yang akan mendatangkan para investor dan UMKM yang ada di sekitar juga tercukupi dengan adanya wisatawan-wisatawan yang terus berdatangan. Itu menjadi harapan bersama Pak. Kita punya satu contoh seperti di Malagufuk. Ini kan banyak turis juga yang masuk. Bagaimana mempersiapkan masyarakat itu dengan baik? Iya, betul Pak. Potensi yang ada di sana, mungkin juga penginapannya perlu ditambah. Terus penyiapan makanan lokal yang betul-betul membuat mereka juga bisa tertarik untuk berlama-lama di sana, tapi mereka tidak jenuh, tidak bosan, karena apa yang mereka butuhkan juga tersedia di sana. Betul. Dan juga mungkin spot-spot lain yang menjadi minat dari para investor. Karena satu hal antara Sorong ke Raja Ampat itu selalu ada kolaborasi. Bahkan kalau saya tidak salah, Denpasar, Sorong itu sudah ada jalur penerbangan yang memang selalu menghubungkan itu. Jadi ini juga bagian yang kita harus lihat, kita harus tangkap, karena ini juga sudah dilirik oleh para investor kita. Mempersiapkan masyarakat yang berdaya juga ya Pak ya. Contoh, kita ambil contoh, mungkin kalau di Raja Ampat masyarakat setempat sudah fasih berbahasa Inggris karena mereka tahu para wisatawan mancanegara datang. Nah salah satunya seperti itu, bentuk-bentuk pelayanan yang baik kepada wisatawan seperti apa, sehingga banyak yang merasa ini bisa jadi rumah kedua kami, rumah ketiga kami, seperti itu, karena orang-orang yang sangat welcome, baik, ramah, gitu ya Pak ya. Itu salah satu juga. Maksudnya bahwa
tidak usah kita bicara Raja Ampat, ya itu juga Raja Ampat. Tapi sekarang macam di Malongkarta, itu potensi kita juga, anak-anak juga ataupun generasi dipersiapkan untuk berbahasa yang baik. Jadi kalau butuhkan tour guide tidak perlu dari luar. Sudah ada di situ. Mereka tinggal ada untuk siap. Gitu. Ya mungkin seperti contoh kayak di Bali kan mama-mama, sopir, tukang beca dan mereka walaupun Inggrisnya Inggris yang hari-hari gitu ya Pak. Mereka bisa itu yang dilakukan. Oke Pak. Itu cukup untuk pertanyaan tadi ya, karena pasti akan lebih panjang kalau kita bahas itu tentang investasi. Sekarang kita kembali ke inovasi Pak. Apa program unggulan dari DPM PTSP dalam hal ini adalah inovasi unggulannya apa nih Pak? Karena kan ini kan tahun 2025 kita juga akan mengikuti IGA nih. Jadi kira-kira dari Bapak sendiri sebagai pimpinan, inovasi unggulan apa yang dipunya dari DPM PTSP saat ini? Jadi sebenarnya untuk DPM PTSP sendiri sudah hampir setiap tahun kita ikuti program inovasi yang kita lakukan di tiap saat, tiap tahun lah. Nah tahun ini justru lebih khusus lah kalau mungkin saya bilang, karena kita ada yang salah satu staff yang mengikuti kegiatan ini dengan judul inovasinya adalah Propedal Ragi, promosi penanaman modal secara digital. Nah kita juga di DPM PTSP ada yang dalam inovasi yang kita lakukan, ada yang digital, ada yang non digital. Itu. Tetapi tahun ini memang yang kita angkat, kita khususkan itu yang Propedal Ragi. Nah, itu yang kita lagi push untuk bisa berjalan. Dan ini menjadi satu bagian yang memang nanti akan membawa dampak bagi kita di DPM PTSP nanti ke depan itu. Kebetulan yang nanti akan melakukan ini atau yang ke depan ini adalah Kepala Bidang Penanaman Modal sendiri. Dan itu memang support dari kita semua. Bukan saja sebagai kepala dinas, tapi para kabit, tapi juga kepala seksi, kasubag dan staf juga memberikan dukungan penuh. Seperti itu. Itu yang jadi unggulan kita. Soal inovasi, kalau penasaran tentang Propedal Ragi, episode-episode sebelumnya tuh sudah ada. Jadi nanti bisa dilihat saja di scroll pilihan-pilihan video-video kami, podcast-podcast kami. Di situ bisa dilihat ada episode Propedal Ragi. Nah, sahabat inovasi bisa klik, bisa nonton di situ bagaimana tentang Propedal Ragi, apa saja pelayanan yang ada di Propedal Ragi. Tapi Pak, kembali lagi, saya dengar ada satu ruang khusus yang disiapkan oleh Bapak selaku pimpinan bersama-sama dengan staf yang ada. Ruangan apa tuh Pak ya, yang nanti para pelaku UMKM-nya datang melakukan promosi, bisa dijelaskan Pak ruangan itu Pak? Jadi ruangan itu memang kami siapkan khusus, pertama mempersiapkan segala peralatan yang ada hubungannya dengan digitalisasi. Ruang promosi. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi di saat pelaku usaha datang, dia mengurus, dan itu ruangan itu khusus memang. Jadi dipersiapkan untuk semua, bahkan sampai dengan proses perizinan itu pun bisa dilakukan. Jadi memang selain memenuhi standar dalam arti bahwa untuk memenuhi standar pada saat pegawai kami mengikuti kegiatan dan dia harus PKA-nya harus dilakukan dan dia harus menyelesaikan itu, tapi juga dalam rangka inovasi ini juga harus dipersiapkan itu. Jadi memang ruangan itu didesain sesuai dengan standar dan dikhususkan untuk pelayanan, khusus untuk inovasi Propedal Ragi yang lagi digagas dan masuk juga dalam kategori inovasi di tahun ini. Berarti itu bentuk pengembangannya ya Pak ya? Pengembangannya. Karena memang sahabat inovasi, setiap inovasi yang dirilis, diluncurkan, kedepannya pasti tahun berikutnya harus ada pengembangan dari inovasi-inovasi itu. Jangan inovasinya mati begitu saja, dibiarkan begitu saja, tetapi harus ada keberlanjutannya. Entah itu dia menambahkan fitur atau menambahkan bentuk pelayanan lainnya, atau dia bisa berganti nama lagi ya Pak ya, dia bertransformasi lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada di saat-saat itu. Sebab kalau kita di DPM PTSP sendiri, segala inovasi yang sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya itu kita terapkan dan diberlakukan. Jadi tidak hanya terhenti, ini kita ikuti lomba atau kita masukkan untuk salah satu inovasi yang ada di Pemda, setelah itu tidak, selalu ada.
Selalu ada yang kita kembangkan, kita lanjutkan. Kalaupun ini selesai, kira-kira dikembangkan seperti apa Apalagi atau inovasi apa lagi, karena pasti banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang kita bisa lihat dari pelayanan yang kita lakukan. Oh, ini kalau seperti tadi pertanyaan di awal-awal, kalau kita lakukan misalnya karena proses perizinannya bisa 5-6 hari, tapi dengan inovasi ini cukup dia datang terus dia sampaikan apa yang dia maksudkan. Kita bisa contoh yang non digital, dulunya non digital, sekarang sudah bisa. Nah, itu contoh-contoh yang kita selalu kembangkan dari inovasi. Jadi teman-teman juga yang mengikuti PKA maupun PKP dengan penulisan dari kertas kerja mereka yang dianggap kita bisa majukan sebagai inovasi, itu kita kembangkan. Nah, salah satunya ini juga dikembangkan. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya bukan karena mengikuti PKA dan PKP, kami juga kira-kira inovasi apa sih yang dihasilkan ya Pak? Ini kita urus atau kita kerjakan dengan biaya sekian. Tapi ada inovasi kira-kira tanpa biaya pun bisa kita lakukan. Nah itu beberapa hal yang kami lakukan dalam rangka inovasi juga di DPMPTSP. Berarti memang dengan adanya inovasi ini semua harus dipikirkan seefisien mungkin ya Pak ya. Hal-hal yang bisa diefisiensikan, efisiensi seperti itu, tapi tetap berdampak. Itu bentuk-bentuk inovasinya apa? Jadi di para ASN dibentuk untuk berpikir kreatif ya Pak, untuk berpikir jalan keluarnya seperti apa kalau misalnya kebutuhan masyarakat seperti ini, atau ada masukan dari masyarakat, kami butuhnya cepat untuk masalah ini. Ya kira-kira dari pemerintah harus menjawab seperti apa dengan adanya inovasi. Betul Pak. Baik Pak, pertanyaan-pertanyaan saya kan tadi sebenarnya sudah terintegrasi nih Pak, satu sama lain. Ini kita sudah sebenarnya harusnya ada beberapa pertanyaan lain, tapi sudah Bapak jawab terlebih dahulu sebelum saya jawab. Terima kasih sekali Pak. Terakhirlah Pak, ini pertanyaan saya. Kira-kira tantangan dan harapan Bapak sebagai pimpinan dari DPMPTSP Kabupaten ini seperti apa? Bisa disampaikan mungkin ke depan, dalam 5 tahun ke depan Bapak melihat DPMPTSP Kabupaten Sorong ini sudah ada di titik mana seperti itu? Bisa disampaikan Pak? Harapan dan tantangan yang harus dihadapi ke depannya. Iya, sebenarnya kalau menurut saya dan menggeluti tugas dan tanggung jawab yang sudah sekian lama kurang lebih sudah 8 tahun di DPMPTSP ini kan banyak hal yang sudah kita kerjakan. Satu hal yang menjadi pemikiran saya, dan ini berjalan terus dengan kondisi yang kita lalui sudah beberapa saat ini. Sebenarnya DPMPTSP sendiri dari awal itu mengerjakan 2 tugas seperti saya jelaskan tadi, terkait dengan perizinan, tapi juga menyangkut dengan investasi. Nah sebenarnya yang saya harapkan nanti, ataupun nanti harapan kita ke depan dengan kondisi yang sekarang ini kita urus itu, kita di DPMPTSP sendiri sebenarnya berharap untuk di waktu-waktu mendatang itu kita juga salah satu dinas, salah satu OPD yang memberikan dampak dari penerimaan daerah itu sendiri, PAD. Nah, memang sebelum adanya OSS, sebelum adanya aplikasi Si Cantik dan OSS itu, kita juga sudah memberikan kontribusi dengan pengurusan perizinan itu kan pasti berdampak terhadap PAD, harus ada konsekuensi pembayaran. Tetapi setelah berlakunya OSS dengan mempermudah pelaku usaha di mana saja, terus beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat ini kan mempengaruhi penerimaan kita di daerah. Sehingga harapan saya ke depan untuk 3-5 tahun ke depan, dan itu sudah dimulai dari tahun ini. Salah satu contoh penerimaan dari retribusi bangunan gedung PBG. Itu sudah mulai ada. Kontribusi untuk PAD dari sektor lain pun kami upayakan untuk itu bisa berjalan, sehingga tahun ini juga kami berkolaborasi atau bekerja sama, dan ini menjadi PR kita bersama antara Dispendak tapi juga Dinas DPMPTSP, untuk bagaimana kita melihat para pelaku usaha yang mungkin karena dengan keterbukaan informasi, mungkin karena dengan aplikasi yang dengan begitu mudah diakses, izin begitu mudah didapat, tetapi ada hal-hal yang berdampak, dengan catatan tidak menghambat proses perizinan,
tidak juga mengganggu regulasi yang sudah ada. Nah itu yang kami lagi. Jadi nanti akan koordinasi ini kami lakukan bekerja sama untuk peningkatan PAD. Itu yang pertama. Yang kedua, mendorong para investor melihat potensi daerah kita yang lain, yang juga mendorong mereka untuk hadir, sehingga ada kontribusi penerimaan daerah yang kita dapatkan dari situ. Karena jujur kita potensi daerah kita cukup sampai dengan saat ini kita belum kembangkan. Potensi daerah kita cukup banyak. Nah, kita juga belum lakukan pemetaan secara keseluruhan, dan ini memberikan ruang. Tetapi juga satu hal memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga dari sisi lain masyarakat juga memahami bahwa ini ada dampak bagi kami. Nah, dengan tidak menghilangkan juga sisi adat, budaya, bahkan kelestarian alam itu tetap terjaga. Jadi jangan sampai kita berpikir itu investasi terus ada investasi, tapi kita tidak melihat kondisi masyarakat, kita tidak melihat kondisi lingkungan, alam, adat dan lain sebagainya. Nah ini, jadi saya percaya bahwa dengan bukan saja karena ini terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus, itu akan berdampak juga, tetapi juga dengan menjaga investasi hijau itu terus ada, dalam arti bahwa kita tidak melihat karena kepentingan investasi itu mengabaikan hal-hal yang lain. Tetapi kita juga pertama mengejar pendapatan daerah dari sisi investasi yang sudah ada di sini, tetapi juga menjaga semua hal yang juga ada kaitannya dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong ini, sehingga kondisi Kabupaten Sorong ini juga tetap kondusif, dan masyarakat ini terus sampai ke depan juga tetap hidup dengan baik dan sehat. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih untuk pemaparannya yang mencerahkan, membuka wawasan baru, pasti bukan hanya dirasakan bagi kami yang sudah ada di dalam studio Labinov, tetapi juga para sahabat inovasi yang menonton episode kita kali ini. Semoga Pak, apa yang menjadi harapan dan tantangannya bisa terlewati, dan segala hal-hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan itu dapat jalan keluarnya. Kemudian juga kita tahu bahwa ternyata membangun suatu daerah tidak hanya melalui infrastruktur fisik, tetapi juga bagaimana memperkuat sistem layanan dan menciptakan iklim investasi yang inklusif seperti itu. Semoga hari ini semangat inovasi yang sudah dibagikan dari pimpinan DPM PTSP Kabupaten Sorong juga bisa menjamur sampai ke para penonton yang ada. Kita terus ada dalam lingkungan yang positif dan terus menghidupi transformasi birokrasi yang baik untuk ke depan. Cukup sekian untuk hari ini episode kita di Podcast Labinov. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam inovasi!